Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, akan mengangkat sebuah topik permasalahan ketahanan dan keamanan pangan dan masalah gizi yang sering ditemui di wilayah pesisir, yaitu masalah ketidakamanan pangan yang bersumber dari agrochemical residues. Sebelumnya, apa itu agrochemicals? Agrochemicals adalah bahan-bahan kimia yang biasa digunakan dalam pertanian seperti pestisida, herbisida, insektisida, fungisida, pupuk misalnya nitrat, dan lain sebagainya. Sedangkan agrochemical residues adalah zat tertentu yang terkandung dalam produk pertanian bahan pangan atau pakan hewan, baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan zat tersebut. Kemudian, apa saja faktor penyebab masalah ketidakamanan pangan karena agrochemical residues? 1. Penggunaan pupuk fosfat berlebih. Kandungan kadmium dalam tanah pertanian disebabkan oleh pengaplikasian pupuk fosfat. Penggunaan pupuk fosfat secara terus-menerus dengan dosis dan intensitas tinggi dapat meningkatkan timbal dan kadmium dalam tanah. Hal ini mengakibatkan peningkatan serapan timbal dan kadmium oleh tanaman. Kadmium dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Apabila tanaman tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akan mengancam kesehatan manusia. Kadar timbal dan kadmium yang tinggi akan berimplikasi terhadap kesehatan. Kedua, penggunaan insektisida berlebih. Para petani sayuran menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama. Petani memberikan insektisida sejak persiapan tanam dan pemberian rutin setiap 1-4 hari sekali sejak umur 10-15 hari setelah tanam dengan melihat kondisi serangan hama dan penyakit tanaman. Penggunaan insektisida yang berlebihan mengakibatkan adanya indikasi kandungan residu pestisida pada sayuran telah melebihi batas maksimum residu atau BMR. Seperti sayuran kubis dan kacang panjang di Pasar Badung Denpasar mengandung residu klorpirifos sebesar 0,525 ppm, sedangkan kadar BMR sayuran adalah 0,5 ppm. Hal ini dikarenakan petani sayuran di Badung Denpasar menggunakan 60% sampai 65% insektisida klorpirifos. Dampak masalah ketidakamanan pangan yang bersumber dari agrochemical residues diantaranya adalah: yang pertama, gangguan kesehatan. Manusia sebagai konsumen yang menempati piramida tertinggi rantai makanan cenderung lebih banyak terpapar akumulasi residu pestisida. Beberapa gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat akumulasi residu pestisida tersebut antara lain kanker, gangguan sistem reproduksi, gangguan sistem saraf, kerusakan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan fungsi jantung. Yang kedua, pencemaran tanah. Senyawa persisten dalam pestisida akan terakumulasi di dalam tanah. Tercemarnya tanah oleh pestisida persisten akan menyebabkan berkurangnya populasi dan diversitas fauna, terganggunya siklus nitrit, serta menghambat proses dekomposisi humus dalam tanah. Yang ketiga, resistensi hama. Biasanya terdapat individu hama yang memiliki sifat genetik tahan terhadap jenis pestisida tertentu, sehingga memicu timbulnya populasi hama yang resisten atau tidak dapat dikendalikan oleh pestisida. Dan yang terakhir adalah terganggunya kelangsungan hidup organisme lain. Organisme lain di sekitar tanaman yang terkena paparan pestisida juga akan mati atau keracunan. Padahal organisme tersebut berperan penting dalam menjaga ekosistem. Adapun upaya intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakamanan pangan yang bersumber dari agrochemical residues diantaranya: yang pertama, menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT, yang merupakan sistem pengendalian hama yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan berkelanjutan, meliputi beberapa pengendalian yang kompatibel dengan tujuan memaksimalkan produktivitas, tapi dengan dampak negatif terhadap lingkungan seminim mungkin. Yang kedua, menerapkan pertanian ramah lingkungan, yaitu sistem pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, meminimalisasi ketergantungan pada pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT berdasarkan kondisi ekologi dan diversifikasi tanaman.
Kemudian yang ketiga, mencuci bahan makanan menggunakan air, larutan garam, dan larutan kimia untuk mengurangi residu pestisida. Yang keempat, melakukan proses pengolahan pada bahan makanan. Dan yang terakhir, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengurangi residu pestisida pada makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan. Untuk yang pertama yaitu faktor kondisi ekologi dan diversifikasi tanaman. Kondisi ekologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan nantinya akan bergantung dengan kondisi antara tanaman dan juga lingkungan dari tanaman tersebut. Di samping itu, dalam upaya menanggulangi residu bahan agrokimia juga bergantung dengan diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman merupakan suatu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman, sehingga semakin banyak jenis tanaman yang ditanam, maka akan mempengaruhi banyaknya pestisida yang akan digunakan. Sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap salah satu upaya, yaitu penerapan pertanian ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu mengenai perilaku dan pengetahuan masyarakat tani dalam pengendalian hama dan penggunaan bahan agrokimia yang aman. Dalam penerapan pertanian ramah lingkungan, perilaku dan pengetahuan masyarakat tani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tindakan operasional pada penerapan pertanian ramah lingkungan nantinya akan melibatkan partisipasi dari masyarakat tani sekitar. Contohnya, seperti penggunaan pupuk anorganik yang bersifat suplementatif dengan efisiensi tinggi untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan pengendalian hama dan penyakit, penerapan pengelolaan tanaman secara terpadu, penerapan sistem usaha tani bersih dan sehat, serta pemeliharaan dan pemantapan kesuburan tanaman. Lalu yang ketiga, mengenai pemahaman masyarakat tentang cara mengurangi residu bahan agrokimia pada makanan. Pemahaman mengenai cara dalam mengurangi residu bahan agrokimia ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh residu bahan agrokimia tersebut. Apabila masyarakat sudah tersadarkan mengenai bahaya yang akan ditimbulkan oleh residu bahan agrokimia ini, maka secara otomatis masyarakat akan mencoba mengurangi penggunaan bahan agrokimia terutama pada bahan makanan yang akan dikonsumsi. Yang keempat yaitu tentang pemanfaatan teknologi yang efektif dan optimal. Pemanfaatan teknologi secara efektif dan optimal tentu akan meningkatkan keberhasilan dalam pencegahan penggunaan bahan agrokimia secara berlebihan. Penggunaan teknologi secara tepat guna akan dapat menggantikan penggunaan bahan agrokimia menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan serta tidak membahayakan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kelima yaitu mengenai sumber daya manusia yang tersedia. Dalam mencegah dan menanggulangi masalah keamanan pangan yang berasal dari residu bahan agrokimia, perlu dilakukan pengawasan terhadap keamanan pangan itu sendiri. Kegiatan pengawasan keamanan pangan ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI untuk pengawas keamanan pangan segar. Lalu yang keenam, tentang kebijakan yang mengatur mengenai keamanan dan ketahanan pangan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, pasal 4 terdapat persyaratan sanitasi melalui penerapan pedoman cara budidaya dengan menekankan seminimal mungkin residu bahan kimia yang terdapat dalam bahan baku pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit, bahan pemacu pertumbuhan, dan obat hewan yang tidak tepat guna. Maka dari itu, upaya pencegahan dan penanggulangan sebaiknya dapat mengikuti pedoman tersebut. Created using Powtoon.